Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama monggo para pemirsa, khususnya sahabat Mandawangi, di pagi yang cerah ini kita tambah rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kebetulan di bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, dan diberikan kesempatan untuk bisa sampai kepada bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan kita selalu dan terus diberikan umur panjang, pada akhirnya setiap tahun kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat masalam mudah-mudahan selalu tertuju kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, di kesempatan ini kami ingin sekedar memberikan informasi atau bagi yang belum pernah dengar menjadi dengar, bagi yang sudah pernah dengar akan menjadi lebih beriman dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kali ini kami angkat adalah Ramadan, ladang suburnya pahala. Ramadan adalah ladang suburnya pahala. Dibandingkan dengan bulan-bulan selain atau di luar bulan Ramadan, memang Ramadan ini spesial, bahwa Ramadan ini adalah bulannya Allah. Banyak di situ kegiatan-kegiatan yang banyak dihandle, pahalanya dihandle oleh Allah itu sendiri. Kami umpamakan, kami ibaratkan bahwa bulan suci Ramadan ini itu adalah sebuah ladang yang paling subur di antara ladang-ladang yang ada di dunia ini. Sebagian daripada ladang itu bernama ladang Ramadan. Untuk petani, ketika mengetahui ladang ini subur, maka petani ini tadi tidak akan menyia-nyiakan kesempatan pemberian Allah untuk diberi kesempatan untuk merawat dengan mengisi tanaman-tanaman yang ada di ladang tersebut. Sampai-sampai seorang petani tadi siang dan malam terus berada di tempat ladang itu dan mengamati dan juga menanami bagaimana lahan yang ada di ladang itu tidak ada sejengkal pun yang kosong, yang disia-siakan, selalu diisi terus. Karena bagi mereka petani ini adalah kesempatan emas dari Allah untuk saya manfaatkan, karena waktunya juga terbatas. Maka dari itu petani ini tadi mengurangi tidur, mengurangi kegiatan-kegiatan yang kurang bermakna, hanya bagaimana bisa terjun di ladang itu tadi yang nantinya bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak. Kebetulan ladang ini tadi subur, sudah tanamannya bagus, kemudian panennya bagus, banyak, dan harganya mahal. Ini yang diinginkan oleh para petani seperti itu, dan petani ini kebetulan menemukan hal yang seperti ini. Maka tanaman itu tadi siang malam itu dirawat oleh petani tadi, dan sampai-sampai tidak ada tanah
sejengkal yang kosong, terisi semua. Tidak tahu tanamannya apa saja, diperkirakan di situ bisa hidup, langsung ditanami sudah itu. Karena tahu ladang ini tadi berpotensi sekali, maka petani tadi tidak menyia-nyiakan. Begitu juga dengan puasa ini tadi, dengan Ramadan ini tadi, bahwa di bulan suci Ramadan ini kesempatannya 1 bulan ini, maka kesempatan ini betul-betul dipergunakan, betul-betul dimanfaatkan oleh petani ini tadi. Yang kedua, bahwa Ramadan ini adalah kesempatan untuk mencuci dosa, ya, mencucikan diri, mencuci dosa. Karena di dalam kegiatan Ramadan ini tadi, tidak semua orang itu tadi bisa berpikir bahwa kesempatan Ramadan ini adalah kesempatan yang bagus. Yang tidak bisa berpikir bahwa Ramadan itu bukan kesempatan yang bagus, tidak ada bedanya ketika di luar bulan Ramadan dengan di bulan Ramadan tadi mengadakan aktivitasnya, tidak ada bedanya. Tapi karena orang yang tahu bedanya, keistimewaan daripada bulan suci Ramadan, maka dia menganggap bahwa ini bulan ini bisa untuk mensucikan diri, untuk menjauhkan dari dosa. Meskipun nanti imbalannya itu tadi seimbang antara perbuatan dengan pahala itu juga sama. Yang ketiga, suburnya bulan Ramadan ini tadi, ada satu malam yang lebih baik daripada malam-malam yang lain. Bahkan ada kalimat malam yang lebih baik dibandingkan dengan 1000 malam yang lain. Atau di situ diriwayatkan dalam hadis selama 83 tahun. 83 tahun kalau dikalkulasikan, dibaratkan itu kurang lebih 1000 bulan. Nah, ada 1000 bulan yang lebih baik. Sehingga kesempatan ini tadi, pada malam yang kita temukan ini tadi, betul-betul malam yang istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kesempatan ini, mari kita renungkan bahwa Allah telah memberikan bulan yang disebut dengan Ramadan ini tadi. Yang petani di situ juga mengibaratkan bahwa itu adalah sebuah ladang, subur, panennya banyak, harganya mahal. Nah, bulan ini tadi, apa yang perlu kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini tadi, di dalam lahan yang subur ini tadi? Mari kita berpikir sejenak untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan kita di luar bulan Ramadan ini tadi, sehingga di bulan Ramadan ini tadi kita lebih intensif untuk melakukan kegiatan-kegiatan ibadah itu tadi. Beberapa hal yang kita lakukan di dalam kegiatan Ramadan ini tadi, yang pertama adalah sholat. Sholat itu jangan yang diambil itu sholat wajibnya saja, Isya, Maghrib, Subuh, Duhur, Asar. Ya. Kalau itu memang sudah apa istilahnya, sudah paket dari Allah, kewajiban kita sebagai umat Islam, sholat 5 waktu itu memang paket. Tapi ayo kita lakukan, kita hidupkan sholat-sholat sunnah di luar kewajiban itu tadi. Banyak hal, banyak. Ya, kalau mungkin setiap hari bagi kita tidak lepas dari duha, bagi kita tidak lepas dari qabliyah dengan ba'diyah. Nah, di dalam Ramadan ini tadi banyak hal, banyak tambahan sholat-sholat sunnah seperti taraweh itu tadi. Dan taraweh itu mulai
mulai malam pertama sampai malam terakhir itu tingkatannya juga beda-beda. Iman kalau kita tinggalkan, habis taraweh mungkin salatnya malam, karena tahu ini kesempatan subur, maka yang tidak terbiasa bangun malam untuk salat maka bangun minimal mendekati sahur. Ya mungkin kalau bangun jam 3 sebelum sahur kita sempatkan sholat dulu 2 atau 4 rakaat itu. Nah, meskipun sebelumnya kita sulit atau hampir tidak pernah sama sekali, ya memang tidak pernah bangun jam 3 karena mungkin ada apa, paling-paling kita bangun karena kebelet pipis, habis pipis masuk lagi ke kamar tidur lagi. Nah tapi ketika di bulan Ramadan ini kita kan ada kegiatan sahur. Nah baik itu sesudah sahur maupun sebelum sahur, yang penting kita belum masuk imsak itu kita lakukan sholat tambahan itu tadi. Insya Allah jitu di situ ya. Insya Allah pahalanya besar. Ya seperti sholat tahajud, hajat itu kita lakukan seperti itu. Insya Allah Allah pasti mengabulkan apa yang kita minta. Tinggal kapan Allah akan memberikan kepercayaan permintaan doa kita itu kepada kita. Tapi kita sekarang minta aja. Tidak tahu. Kita sekarang minta, Allah akan memberikan 1 minggu lagi. Allah akan memberikan 1 bulan lagi, 1 tahun lagi, atau dan seterusnya tahun-tahun berikutnya. Ya mungkin Allah sudah bisa membaca kapan kita siap diberi apa yang kita minta itu tadi. Bagi para pelajar juga gitu, yang kelas 10, kelas 11, sekarang kamu belum masuk perguruan tinggi, minta mulai sekarang kepada Allah. Kelas 12 yang belum lalu melaksanakan ujian, minta sekarang kepada Allah untuk kegiatan itu, belajar kamu sampai ke perguruan tinggi lancar. Meskipun katanya ujian masih jauh, daftar perguruan tinggi masih jauh. Kelas 10, kelas 11 kenaikan masih jauh, apalagi masuk perguruan tinggi masih jauh. Tidak apa-apa diminta mulai sekarang. Anak-anak SLTP, MTS, SMP, minta sekarang bahwa sekolah yang kamu ikuti nanti untuk melanjutkan pendidikan ini tadi, tinggal pilih di situ SLTA yang mana, minta mulai sekarang. Meskipun kamu masih kelas 8, kelas 9 atau kelas 7, kelas 8 atau kelas 9. Untuk masuk di kelas 10-nya besok diminta mulai sekarang, tidak apa-apa. Bahkan yang SLTA pun tidak ada rencana kuliah tapi rencana kerja, bahkan mau rencana menikah pun boleh diminta mulai sekarang. Ya Allah, berikan pasangan yang soleh-solehah perempuan. Saya minta yang bisa saya jadikan imam, yang laki-laki pasangan saya besok yang solehah, sehingga nanti bisa diberikan keturunan yang soleh dan solehah, yang bisa mendoakan kedua orang tua. Bisa diminta mulai sekarang. Itu lewat sholat malamnya seperti itu. Ya, kemudian kegiatan yang kedua kita lakukan di dalam Ramadan itu adalah sedekah. Karena segala pahala yang ada di bulan Ramadan ini, dalam riwayat hadis itu menyampaikan bahwa kelipatan daripada pahala itu yaitu 10 sampai 700 kali lipatan. Iman. Makanya Pak Tani tadi ketika menemukan ladang itu tadi, iman turun, tidurnya dikurangi, kegiatan-kegiatan yang kurang bermakna dikurangi, bahkan ditinggalkan, fokus kepada 1 bulan di bulan suci Ramadan ini tadi. Nah, sedekah juga gitu, memberikan makanan atau buka kepada orang yang berpuasa sangat besar sekali pahalanya. Dan sebenarnya tidak itu saja, di luar orang berbuka puasa pun kita memberi itu juga sangat besar sekali pahalanya tadi. Nah, maka dari itu sedekah tidak harus menunggu kaya, sedekah tidak harus menunggu punya banyak, sedekah tidak harus nunggu kita banyak uang,
Tapi sedekah, ayo kita berikan semampu kita. Mampu senyum, ya senyum. Mampu tenaga, tenaga. Mampu pikiran, pikiran. Mampu harta, harta. Ya, cuma di bulan suci Ramadan ini tadi melihat kepantasannya itu tadi sesuai dengan lingkupnya, ya hubungannya dengan memberi makan orang yang berpuasa, ya memberikan buka untuk menyiapkan untuk berbuka puasa itu tadi. Kalau siswa sekarang sudah bisa berpikir ke sana, saya yakin nanti sekolahnya kepingin pinter. Kalau sekolahnya pinter, belajarnya rajin, pinter, nilainya bagus, akhirnya masuk perguruan tinggi yang bagus, akhirnya mendapat pekerjaan sesuai dengan keilmuannya, akhirnya derajatnya tinggi, akhirnya rezekinya lancar. Kalau sudah rezekinya lancar, menjadi kaya, sehingga punya program di bulan suci Ramadan saya akan berhenti bekerja tetapi fokus kepada ibadah karena saya sudah punya sangu dengan rezeki Allah. Saya dulu ketika sekolah belajar pateng, taat tatim kepada gurunya. Nah, itu juga bagian daripada barokah untuk kesempatan ilmu itu tadi. Yang ketiga, apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan? Ayo baca Al-Quran. Sudahlah, baca Al-Quran. Insya Allah apa yang kita minta kepada Allah itu tadi, kalau kita mampu membaca Al-Quran, Allah akan memberikan lewat bacaan kami itu tadi. Nah, continue saya baca Al-Quran, meskipun apes-apes, ikut harus bareng di masjid, di musola, atau yang ada di rumah dengan keluarga. Sudahlah, setiap malam minimal habis terawih. Kalau punya kesempatan habis asar monggo, mungkin kalau habis maghrib kecil kemungkinannya, tapi ada yang sempat itu, karena ada mereka yang deres itu di habis maghrib karena mereka tahu bahwa potensi pahala atau potensi kemungkinan dikabulkannya itu tinggi sekali. Maka dari itu di luar bulan Ramadan pun kadang pengajian-pengajian membaca Al-Quran itu dilaksanakan setelah sholat maghrib. Nah, pengajian-pengajian itu dilaksanakan setelah maghrib. Karena apa? Potensi daripada dikabulkannya doa kita itu tinggi sekali. Nah, di bulan suci Ramadan ini tadi banyak waktu, baik itu di rumahan, musola atau masjid, itu berdering ramai-ramai, bersuara orang ngaji, meskipun satu juz atau setengah juz atau beberapa lembar. Habis sholat subuh, habis sholat asar, kalau habis sholat maghrib kecil sekali, tapi habis sholat taraweh, ya monggo kita ikut yang mana, ya yang mana yang bisa kita sempat. Tapi kita targetkan selama bulan suci Ramadan kita tidak pernah lepas dari Al-Quran. Baik itu kamu sempat di setelah maghrib, sempat setelah sholat taraweh, sempat setelah sholat subuh, atau sempat setelah sholat asar. Alhamdulillah kalau keempat-empatnya bisa punya kesempatan, ya. Maka dari itu sebagai penutup untuk mengambil daripada hikmah kultum ini tadi, bahwa jangan biarkan bulan Ramadan itu berlalu, ya. Jangan biarkan bulan Ramadan itu sekedar perjalanan tahun, 12 bulan sampai ketemu bulan Ramadan lagi. Jangan biarkan bulan Ramadan itu hanya untuk menunggu hari raya yang endingnya baju baru, jajan baru. Tapi mari bulan Ramadan ini tadi sebagai kita lakukan, kita anggap sebagai momentum untuk memperbaharui dan menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita banyak diberikan kesempatan oleh Allah bahwa kita hari ini masih bisa menemukan bulan suci Ramadan, dan semoga kita semua tetap diberikan ketemu dengan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Kurang lebih minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.